Banyak pria yang setelah melewati usia 60 tahun tetap mempertahankan kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya. Kebiasaan itu adalah melakukan masturbasi dengan cara yang persis sama seperti yang mereka lakukan selama puluhan tahun. Mereka berpikir bahwa ini hanyalah tindakan alami dan cara pelepasan yang biasa. Bahkan, ada yang percaya bahwa jika tidak melakukannya, racun akan menumpuk di tubuh dan menyebabkan penyakit. Sampai batas tertentu, pemikiran itu tidak sepenuhnya salah. Kebutuhan seksual dan fisiologis adalah bagian dari kesehatan dan memiliki hasrat atau kebutuhan untuk melepaskannya bukanlah hal yang memalukan. Namun, satu hal yang ingin saya tegaskan kepada Anda, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun, Anda harus memahami bahwa pada usia ini, tubuh kita tidak lagi bekerja sama persis seperti saat kita berusia 30-an atau 40-an. Dan jika Anda terus melakukan masturbasi dengan cara lama yang terburu-buru, terlalu keras, dan hanya mengejar kepuasan sesaat, tindakan itulah yang justru bisa diam-diam merusak prostat, saluran kemih, dan fungsi seksual Anda. Saya Dr. Indra, spesialis urologi yang menangani kesehatan pria. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah bertemu dengan banyak sekali pasien paruh baya dan lanjut usia. Hal yang paling saya khawatirkan bukanlah apakah memiliki hasrat atau tidak, melainkan bagaimana cara mereka memperlakukan tubuh mereka sendiri. Pria yang sangat cerdas, sukses, dan kaya pengalaman hidup pun seringkali tanpa sadar menyakiti diri sendiri karena satu kebiasaan yang terbentuk di masa muda. Yang lebih disayangkan adalah mereka sama sekali tidak menyadari fakta tersebut sampai gejala yang tidak nyaman muncul. Aliran urin melemah, terasa perih saat buang air kecil, sering bangun malam untuk buang air kecil, perut bagian bawah terasa berat, nyeri di bawah pinggang, ejakulasi melemah, kenikmatan berkurang, atau bahkan tiba-tiba mengalami disfungsi ereksi. Saat itu terjadi, mereka menjadi panik, khawatir, dan menyalahkan diri sendiri, tanpa menyadari bahwa penyebabnya terkadang hanyalah satu hal sederhana, yaitu cara masturbasi yang terus dilakukan, namun tidak lagi sesuai dengan usia mereka. Mereka mulai mencari segala macam obat suplemen. Saat Anda muda, tubuh Anda memiliki daya pemulihan yang luar biasa. Elastisitas pembuluh darah sangat baik, sirkulasi darah kuat, prostat fleksibel, fungsi testis prima, testosteron melimpah, dan sistem saraf sensitif namun stabil. Meskipun terkadang Anda melakukannya terlalu keras, terlalu cepat, atau terlalu sering, tubuh bisa bertahan, pulih dengan cepat, dan kembali normal dalam waktu singkat. Namun, setelah usia 60 tahun, faktanya segala sesuatu berubah secara diam-diam. Prostat mulai cenderung membesar secara alami seiring proses penuaan. Testosteron perlahan menurun seiring waktu, membuat hasrat menjadi naik turun, dan pemulihan setelah ejakulasi menjadi lebih lambat. Pembuluh darah di sekitar alat vital, terutama pembuluh darah kecil yang memberi nutrisi pada penis dan panggul, perlahan kehilangan elastisitasnya, membuat darah masuk lebih lambat dan keluar lebih cepat. Saraf seksual juga menjadi lebih rewel. Ia menjadi kurang peka terhadap rangsangan ringan, namun lebih mudah terpengaruh oleh stres. Dalam situasi seperti ini, jika Anda tetap menggunakan tenaga yang kuat, memaksakan rangsangan, dan mencoba menyelesaikannya dengan cepat, itu sama saja dengan memaksa mesin tua bekerja pada kecepatan maksimum terus-menerus. Mesin itu mungkin bisa berputar, tetapi harganya adalah keausan yang lebih cepat, kerusakan yang lebih sering, dan terkadang kerusakan mendadak. Saya telah melihat begitu banyak pria datang ke klinik dengan kondisi serupa. Mereka berkata bahwa dulu tidak ada masalah, tetapi dalam beberapa bulan terakhir tiba-tiba aktivitas itu menjadi tidak stabil. Ereksi sulit terjadi atau tidak bertahan lama, ejakulasi lemah, dan kenikmatan tidak terasa dalam. Ada yang mengeluh merasa hampa dan lemas seharian setelah melakukannya sendiri. Ada yang menggambarkan sensasi perut bawah seperti ditekan beban berat dan rasa itu menjalar hingga ke bokong atau bawah pinggang. Ada juga yang mengeluh setelah masturbasi, urin tidak keluar lancar atau hanya menetes, ada rasa sedikit perih, atau frekuensi buang air kecil di malam hari meningkat drastis. Poin pentingnya adalah, sebagian besar dari mereka sama sekali tidak menghubungkan gejala-gejala ini dengan cara masturbasi yang biasa mereka lakukan. Mereka berpikir itu karena faktor usia, atau merasa kejantanan mereka sudah tamat, atau mengira ada penyakit yang muncul dengan sendirinya. Namun, ketika saya menanyakan kebiasaan mereka secara rinci, banyak yang terkejut menyadari bahwa mereka melakukannya persis seperti saat muda. Cepat, keras, terburu-buru, hanya fokus pada satu titik, dan terkadang memaksakan diri mencapai klimaks padahal tubuh belum sepenuhnya siap. Anda harus mengerti bahwa masturbasi itu sendiri bukanlah hal yang buruk. Jika dilakukan dengan benar,
Ini bisa meredakan stres, meningkatkan kualitas tidur, membantu sirkulasi darah, menjaga refleks seksual, dan mencegah alat vital terabaikan. Masalahnya ada pada kata dengan benar. Setelah usia 60 tahun, jika dilakukan dengan salah, masturbasi dapat memicu peradangan ringan, menyebabkan stagnasi sirkulasi darah panggul, serta meningkatkan tekanan pada prostat dan uretra, sehingga perasaan setelah ejakulasi bukan lagi kenyamanan, melainkan kelelahan dan rasa berat. Ini ibarat Anda masih bisa berolahraga di usia 70 tahun, tetapi jika Anda berlari secepat dan mengangkat beban seberat saat usia 25 tahun, itu bukan olahraga, melainkan melukai sendi dan jantung. Prostat pun demikian. Prostat tidak melarang Anda beraktivitas, tetapi ia membutuhkan pendekatan yang lebih lembut dan halus sesuai kondisi tubuh saat ini. Ada 4 kebiasaan yang sangat umum saya lihat pada pria di atas 60 tahun, yang sayangnya justru menjadi perusak diam-diam. Kebiasaan pertama adalah menggunakan tenaga tangan terlalu kuat dan hanya fokus pada kepala penis. Banyak pria menggenggam sangat erat, menggerakkannya cepat, dan mencoba memicu kenikmatan secepat mungkin. Terutama bagi yang sudah disunat, mereka sering berpikir harus merangsang lebih kuat agar terasa. Namun, kepala penis sebenarnya adalah area yang sangat kaya akan saraf. Jika rangsangan terlalu kuat dilakukan berulang kali dalam waktu lama, saraf akan terstimulasi secara berlebihan dan menjadi tumpul. Akibatnya, Anda harus melakukannya lebih keras lagi agar terasa, hingga akhirnya sensasi menghilang atau kenikmatan melemah. Itulah sebabnya beberapa orang berkata mereka bisa ejakulasi, tapi tidak ada rasa meledak seperti dulu, hanya seperti refleks mekanis. Kondisi ini juga akan menyulitkan hubungan suami istri, karena tubuh sudah terbiasa dengan rangsangan kasar. Padahal hubungan nyata membutuhkan harmoni, ritme, dan emosi. Kebiasaan kedua adalah memaksakan ejakulasi padahal belum cukup terangsang. Beberapa pria melakukannya bukan karena benar-benar berhasrat, tapi karena kebiasaan atau pikiran sudah lama tidak keluar jadi harus dikeluarkan. Atau takut racun menumpuk. Jadi mereka memulai saat tubuh belum siap dan pikiran belum rileks, lalu memaksakan diri untuk selesai. Jika Anda memaksakan ejakulasi saat tubuh belum cukup aktif, prostat bekerja seperti diperas paksa dalam kondisi kering. Dalam keadaan persiapan saraf dan sirkulasi darah yang kurang, prostat tiba-tiba harus bekerja keras. Hasilnya, setelah ejakulasi bukan rasa lega dan ringan yang didapat, melainkan rasa berat, sesak, dan terkadang pegal di perut bawah atau selangkangan. Ini adalah sinyal bahwa prostat dan area panggul mengalami syok akibat aktivitas mendadak yang membebani. Kebiasaan ketiga adalah mengulang metode dan lokasi rangsangan yang sama terus-menerus. Otak kita pintar, tapi jika sinyal yang sama diulang terlalu sering, ia akan menjadi kebal. Banyak pria hanya merangsang satu bagian dengan satu cara selama bertahun-tahun. Awalnya efektif, tapi lama-kelamaan respons otak melambat dan saraf di area itu menjadi kurang peka. Demi mendapatkan kenikmatan yang sama, Anda menambah tenaga dan kecepatan. Lingkaran setan ini berbahaya seiring bertambahnya usia, karena saraf seksual menjadi bergantung pada rangsangan kuat dan sulit merespons rangsangan alami yang lembut. Kebiasaan keempat adalah sepenuhnya mengabaikan perineum, yaitu area antara skrotum dan anus. Banyak pria hanya fokus pada penis dan lupa bahwa prostat tidak berada di situ. Prostat berada lebih dalam dan terhubung erat dengan sistem saraf panggul. Perineum adalah area di mana saraf dan pembuluh darah yang mengatur prostat terhubung langsung. Mengabaikan area ini berarti melewatkan tombol penting yang bisa memperlancar sirkulasi darah serta membuat sensasi ejakulasi lebih dalam dan nyaman. Inilah sebabnya banyak yang merasa sesak dan tegang di perut bawah setelah masturbasi. Salah satu alasannya adalah prostat mengalami stagnasi dan sirkulasi panggul memburuk karena Anda hanya merangsang bagian luar tanpa membantu bagian pusatnya. Keempat kebiasaan ini mungkin tidak menimbulkan masalah berarti saat muda. Namun, setelah usia 60 tahun, ini bisa menjadi penyebab langsung dari masalah yang Anda khawatirkan. Aliran urin lemah, nyeri pasca ejakulasi, kelelahan, dan penurunan fungsi seksual. Kabar baiknya adalah, hanya dengan mengubah satu hal saja, tubuh akan mulai merespons. Bukan perubahan ajaib dalam sehari, tapi jika dirawat dengan benar, tubuh akan membaik secara bertahap dan pasti. Lalu, bagaimana cara menyesuaikannya agar aman, melindungi prostat, dan justru memperdalam kenikmatan? Saya selalu berkata kepada pasien saya,
Pahami masturbasi di usia ini bukan sekedar pelepasan, melainkan cara merawat diri. Seperti terapi untuk memperlancar sirkulasi darah panggul dan menstabilkan saraf seksual. Jika Anda mengubah pola pikir, cara Anda pun berubah. Dan jika cara berubah, perasaan setelahnya pun akan berbeda. Tidak lagi lemas atau berat, tapi nyaman dan rileks. Prinsip pertama adalah jangan menggenggam erat dan jangan menggosok kasar. Sebaliknya, belai dengan lembut dan perlahan. Banyak pria terbiasa langsung memacu kecepatan sejak awal. Tapi setelah usia 60, tubuh butuh waktu agar pembuluh darah terbuka, panggul rileks, dan saraf beralih ke mode terangsang. Memulai terlalu keras hanya akan menekan prostat dan menegangkan saraf. Gunakan pelumas yang aman untuk mengurangi gesekan, genggam penis dengan lembut secara menyeluruh, dan belai perlahan mengikuti ritme. Biarkan tubuh terbuka perlahan dan darah masuk secara alami. Banyak pasien terkejut bahwa hanya dengan mengubah dari menggosok menjadi membelai, nyeri dan kelelahan hilang, serta durasi ereksi memanjang secara alami. Prinsip kedua adalah jangan mencoba langsung mencapai klimaks. Ini sangat penting. Di usia tua, prostat dan sistem saraf tidak suka dipaksa. Anda bisa melatih teknik sederhana. Saat merasa akan klimaks, berhentilah beberapa detik, tarik napas perlahan, rilekskan tubuh, lalu lanjutkan kembali. Teknik ini mengajarkan tubuh untuk mengontrol, mencegah prostat diperas tiba-tiba, dan membuat kenikmatan menyebar lebih dalam saat klimaks akhirnya tiba. Awalnya mungkin terasa aneh atau tidak nyaman karena harus berhenti. Itu wajar karena Anda mengubah kebiasaan puluhan tahun. Tapi setelah beberapa kali, tubuh akan beradaptasi. Anda tidak akan lagi merasa terburu-buru atau cemas. Dan yang terpenting, rasa setelah ejakulasi akan jauh lebih ringan. Prinsip ketiga adalah memperhatikan perineum. Tidak perlu melakukan hal rumit. Cukup tempelkan satu tangan atau pangkal jari di area antara skrotum dan anus, dan tekan ringan selama beberapa detik saat mendekati klimaks. Tidak perlu ditekan kuat atau digosok keras. Cukup tekanan ringan sebagai penyangga. Banyak yang melaporkan bahwa dengan cara ini, sensasi ejakulasi terasa lebih penuh, lebih dalam, dan ketegangan perut bawah menghilang. Bagi yang memiliki gejala awal pembesaran prostat, metode ini sangat membantu. Mungkin Anda berpikir, apakah perubahan kecil ini benar-benar berguna? Saya mengerti keraguan itu. Banyak orang percaya perbaikan fungsi seksual butuh obat mahal atau metode rumit. Tapi kenyataannya, tubuh seringkali berubah hanya karena diperlakukan dengan benar. Saya teringat Pak Hartono, 71 tahun, seorang supir taksi selama hampir 40 tahun. Ia mengeluh setiap habis masturbasi, perut bawahnya berat, urin perih, dan tidak ada rasa kuat seperti dulu. Ia pikir kejantanannya sudah habis. Saya hanya menyarankan 3 hal. Kurangi tenaga tangan, perlambat kecepatan, berhenti sejenak sebelum klimaks, dan sentuh ringan perineum saat akan ejakulasi. Seminggu kemudian, ia kembali dengan wajah lebih cerah. Ia tidak menyangka perubahan kecil itu sangat membantu. Badannya tidak lagi lemas, dan perasaannya jauh lebih nyaman. Lalu ada Pak Dharma, pensiunan PNS berusia 62 tahun. Ejakulasinya lemah dan ereksinya tidak tahan lama, membuatnya sangat minder. Saya menyarankannya melatih teknik berhenti sejenak sebelum klimaks sebagai latihan kontrol kenikmatan. Awalnya ia bilang sulit, tapi beberapa minggu kemudian durasi ereksinya memanjang, sensasinya menguat, dan ketakutannya saat berhubungan dengan istri menghilang. Kepercayaan dirinya kembali, dan itu membuat tubuhnya makin stabil. Ada juga Pak Cahyo, 68 tahun, yang hidup sendiri dan memiliki masalah pembesaran prostat. Setelah masturbasi, urinnya menetes dan pinggang bawahnya nyeri. Saya memintanya untuk sangat lembut dan menekan ringan perineum saat hampir selesai. 2 bulan kemudian, ia berkata aliran urinnya lebih kuat, nyeri hilang, dan rasanya jauh lebih baik. Ia berseloroh bahwa prostatnya seperti baru saja beristirahat dengan benar. Mereka bukan orang spesial. Mereka pria biasa dengan masalah dan kebiasaan lama yang sama seperti jutaan pria lain. Tapi ketika mereka menerima perubahan, tubuh mereka merespons. Itu bukti bahwa tubuh Anda pun bisa pulih. Secara ilmiah, perubahan fisiologi setelah 60 tahun sangat jelas. Prostat rentan terhadap peradangan ringan dan pembengkakan. Jika dirangsang terlalu keras, ia harus berkontraksi kuat dalam kondisi yang tidak sefleksibel dulu, memicu nyeri. Testosteron yang menurun juga membuat pemulihan lebih lambat. Jadi, jangan menyalahkan diri Anda karena merasa tua.
Itu bukan tanda keputusasaan, tapi tanda tubuh butuh ritme baru. Sistem saraf juga berubah. Sensitivitas menurun, butuh waktu dan kelembutan lebih. Tapi ia makin sensitif terhadap stres. Inilah lingkaran setan disfungsi ereksi. Takut tidak berdiri, jadi merangsang lebih keras dan cepat. Jika gagal, makin cemas, saraf makin tegang, pembuluh darah makin sulit terbuka. Solusinya adalah kontrol yang lembut dan perlahan, memberi sinyal aman pada saraf agar tubuh bisa terangsang alami. Sirkulasi darah juga sering memburuk karena pembuluh darah kaku atau penyakit seperti hipertensi. Memaksa rangsangan kuat saat suplai darah kurang hanya bikin lelah. Pendekatan perlahan membantu sirkulasi panggul. Ibarat melancarkan pipa air secara bertahap, bukan memukulnya keras-keras. Saya juga ingin mengingatkan kesalahan umum dalam proses perubahan ini. Banyak orang mencoba beberapa kali, lalu menyerah karena merasa tidak langsung beda. Ingat, ini proses pemulihan. Tubuh yang terbiasa rangsangan kasar mungkin awalnya merasa kurang puas dengan cara lembut. Itu bukan kegagalan, tapi tanda tubuh sedang lepas dari ketergantungan rangsangan ekstrim. Lakukan terus, dan kepekaan akan kembali dengan cara yang lebih stabil. Kesalahan lain adalah masih ingin selesai cepat. Ubah tujuan Anda dari cepat keluar menjadi merawat prostat dan sirkulasi. Ini mengubah segalanya. Napas, tenaga tangan, dan ritme. Juga, jangan menekan perineum terlalu keras sampai sakit. Jika sakit, kurangi tenaga. Ini bukan kompetisi. Dan jangan lupakan gaya hidup. Setelah usia 60, makanan, olahraga, dan tidur sangat berpengaruh. Konsumsi makanan peredam peradangan seperti ikan berlemak, minyak zaitun, tomat, brokoli, dan kacang-kacangan. Seng, zinc juga penting. Kurangi makanan olahan dan alkohol yang memicu peradangan prostat. Kebiasaan sederhana yang sangat berguna adalah minum segelas air hangat saat bangun tidur untuk melancarkan sirkulasi yang kaku semalaman. Jalan cepat 30 menit sehari juga sangat membantu aliran darah ke panggul. Latihan Kegel sederhana, yaitu mengencangkan dan melepas otot panggul, juga menjaga kesehatan dasar di usia tua. Tidur juga kunci. Testosteron diproduksi saat tidur nyenyak. Usahakan tidur cukup. Terakhir, hindari duduk terlalu lama. Duduk lama menekan perineum dan memicu stagnasi darah di sekitar prostat. Bangunlah setiap 1 jam, berjalanlah sebentar, dan regangkan tubuh. Bapak-bapak sekalian, masturbasi bukanlah hal yang memalukan. Itu hak tubuh untuk merasakan dan dirawat, baik di usia 60, 70, atau 80 tahun. Masalahnya bukan boleh atau tidak, tapi bagaimana caranya. Jika dilakukan dengan benar, ini adalah kebiasaan sehat. Jika salah, ini menggerogoti energi Anda. Jika Anda merasa sakit, berat, atau lemas setelah melakukannya, itu sinyal jelas dari tubuh untuk berubah. Bukan berhenti total, tapi lakukan dengan lebih cerdas. Prostat bisa pulih, saraf bisa stabil, dan kenikmatan bisa kembali. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hari ini. Dengarkan tubuh Anda, ubah dari hal kecil. Jadikan ini waktu merawat kesehatan, bukan kompetisi. Ini adalah cara menjaga kepercayaan diri dan martabat Anda sebagai pria. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, silahkan tinggalkan komentar, berlangganan saluran ini, dan bagikan kepada teman-teman pria Anda. Kesehatan vitalitas bukan sekedar masalah pribadi, tapi bagian penting dari kehidupan yang utuh dan bermakna. Terima kasih telah menyimak, saya akan terus menghadirkan informasi ilmiah mudah dipahami dan realistis untuk merawat prostat, menjaga fungsi seksual, dan hidup lebih sehat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.